Kalau aku pribadi, aku tuh sebetulnya udah hampir 2 minggu aku di rumah terus ya. Danau kecil itu yang biasa. Masih di tempat tisu-tisu. Hashtag bahasa Indonesia apa ya? Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemurahan, selalu dilindungi dari segala macam bahaya, termasuk wabah yang merebak saat ini. Anyway, by the way, Baswe, Cakwe. Jadi guys, aku mau update lagi tentang keadaan di Jerman, keadaan sejak kita di karantina. So, ini hari Jumat tanggal 27 ya. Ya, tanggal 27 hari Jumat. Sekarang di Jerman jam 14.51. Itu kalau aku pribadi, aku tuh sebetulnya udah hampir 2 minggu aku di rumah terus ya. Maksudnya bukan berdiam terus di dalam rumah, tapi aku mesti ngelakuin aktivitas macam kayak belanja ke supermarket, kayak ya paling cuma belanja ke supermarket sih, nggak sama ke mana kemarinnya, keluar jalan-jalan gitu ya. Jadi udah mau 2 minggu nih di dalam rumah, rasanya kayak suntuk gitu. Jadi kayak kita tuh perlu udara segar, kayak kita tuh perlu untuk bergerak sedikit gitu loh. Yang pasti kan kita nggak bisa nge-gym gitu kan, di tempat gym juga ditutup, apalagi kita mau nongkrong di cafe kan nggak bisa. So anyway, jadi setelah beberapa hari di rumah, sebetulnya itu juga banyak hikmahnya, banyak bersyukur. Aku cuman mau kasih gambar aja gimana kemarin aku jalan-jalan ke luar gitu kan, ke daerah sini yang biasanya aku nggak keluar gitu, muter-muter gitu ya. Kebetulan cuaca bagus dan sekarang kan lagi awal musim semi ya, jadi sebetulnya tuh bunga-bunga udah mulai bertebaran gitu kan, macam bunga sakura, bunga magnolia itu udah mulai mekar. Dan kemarin tiba-tiba aku muter-muter di seberang situ, ada nemuin danau kecil itu yang biasa aku cuma lihat dari jalan tol. Suka lihat dari jalan tol, oh itu ada danau gitu. Karena kan emang waktu itu kan semuanya ditutup, jadi nggak bisa masuk. Kemarin tempatnya dibuka dan aku lihat di situ, seru, airnya bersih, biru bening, dan pokoknya bagus deh. Apa yang aku temukan? Aku menemukan air. Namanya Ratebachsee, Danau Rate. Biru banget kan. Wow. Serasa kayak di celingan. Airnya biru banget. Biasanya rame loh guys, ada pasir-pasir ini. Stefan gak mau turun dari atas. Tenang banget di sini. Ini lagi di hutan-hutan, di sawah-sawah. Bagus, langitnya biru. Langitnya biru. Hijau, kurang apa coba. Hidup terasa damai, hati terasa senang, pikiran jadi jernih, corona langsung mampus.
Mataku itu jadi seger banget kalau ngeliat pemandangan yang hijau begini, langit biru, rumput-rumput menghijau. Benar-benar rasanya tuh damai, enak banget. Ada kuda lewat. Dan biasanya kalau nggak lagi di karantina di sini tuh udah rame, banyak orang lalu lalang, ada yang lagi sport, ada yang ya banyak aktivitas sebetulnya ya. Tapi ya bagaimana lagi sekarang. Ya selama di rumah sih banyak yang dilakuin ya nyetrika, masak, terus telepon conference gitu sama temen-temen yang biasa kan suka ketemu nongkrong-nongkrong di cafe. Jadi kita ketemunya misalnya kalau malam di WhatsApp group atau misalnya di Messenger atau di FaceTime gitu-gitu, kita ngobrol-ngobrol seru sih. Ya ada hikmahnya, cuman gua yang kadang-kadang masih kesel gitu loh. Banyak orang yang nggak menyadari atau banyak orang tuh yang nggak menghargai gimana usaha pemerintah, usaha kita semua, bahwa kita tuh di karantina ya, dan kita mesti bersabar ya. Mungkin kita memang masih muda, masih sehat dan segala macam. Kita mungkin nggak bisa kena, atau mungkin kita kena, tapi kan kita nggak mau jadi apa namanya kayak yang makin menyebarkan gitu loh. Jadi kita tetap bersabar di rumah supaya ini cepat selesai, karena aku pribadi, aku sendiri tuh udah jenuh banget sebetulnya ya. Kadang-kadang kalau udah bengong gitu, tapi aku tuh yang nggak habis pikir, banyak banget tuh di sosial media, kayak misalnya di Instagram atau di Facebook gitu, membaca status teman-teman gitu kan, yang masih ada orang-orang tuh kayaknya kurang bersyukur gitu loh dalam keadaan begini gitu. Kita coba bayangin aja, kita dirumahkan, nggak ada air panas, nggak ada strom, nggak ada internet. Coba itu udah lebih parah lagi kan. Nah ini situasi di daerahku saat ini lagi sepi banget. Semua orang pada ngumpet di rumah masing-masing, di karantina masing-masing. Aku mau belanja ke DM. Guys, aku mau lihat ke DM ini dekat rumah. Tuh, masih ditulis Leiden parkir dan Kusendraunasin Leiden nicht mehr da. Tapi aku nggak cari itu. Aku mau beli beberapa keperluan. Ini di sini semuanya masih banyak. Masih dapat satu buat cuci tangan. Handcreme. Ambil penutup yang das hier. Beste ist hier. Ja. Ja, können wir bei Aldi. Nah, di sini masih di tempat tisu-tisu kosong. Yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa orang pada sibuk beli toilet paper? Ya guys, jadi
di DM masih dapat ini tadi sama ini, cuman di mana-mana tisu toilet itu masih kosong. Terus aku beli sampo, karena aku kalau pakai sampo lain itu kayak apa namanya, ketombe gitu. Aku cocok pakai itu. Terus aku nanti mau ngecat rambut lagi, bosan. Kalaupun kemarin aku beli di Neto yang merek Frost ya, Creme Cyber Milk and Honey. Terus tadi yang isi ulang, nggak beli, akhirnya beli yang ini. Nggak beli yang isi ulang. Tadi mau beli yang isi ulang dari Nivea. Terus sedikit belanja di Aldi. Tadi di Aldi juga nggak ada ini, apa namanya, toilet and papier, maksudnya toilet paper bener-bener masih kosong. Terus aku beli buah. Padahal baru Senin kemarin aku belanja, ini Rabu udah belanja lagi. Terus beli musli ini buat breakfast. Udah, mozzarella, nanti mau bikin salad mozzarella, beli pisang. Udah, itu aja hari ini. Kemarin yang beli mangga masih ada, pepaya masih ada, semua masih ada. Gimana kita suntuknya dalam rumah. Sekarang untuk sementara kita mesti tetap sabar dan bersyukur dengan apa yang ada gitu. Aku sangat ngerti banget sama teman-teman atau sama saudara-saudara atau sama kerabat yang ada di Indonesia yang mungkin perekonomiannya nggak, ya pasti di Indonesia kehidupannya kan beda sama di Eropa. Contohnya di Jerman ini semuanya kan, walaupun di Jerman mungkin masih dibilang itu orang miskin atau segala macam, tapi semiskinnya di Jerman itu nggak bisa disamain kayak di Indo gitu loh. Jadi wajar kalau di Jerman itu bisa tertib mematuhi segala sesuatunya. Dan buat saudara-saudara kita yang di Indonesia, aku benar-benar ya ngerasa kayak ya ampun, gimana ya caranya supaya ini tuh cepet selesai dan mereka itu bisa cepet balik beraktivitas seperti semula, yang bekerja. Ngebayangin banget beratnya saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang kerja misalnya harian. Aku tahu teman-teman banyak banget yang kerja di Bali. Contohnya dia kan kalau misalnya dulu, ya kak aku kan kerja ini cuma ngandelin uang tip dan segala macam. Nah dalam situasi sekarang ini dari mana uang tip, kagak ada kan. Gimana mereka mau makan apa? Itu aku pribadi nggak tahu mesti ngebantunya bagaimana. Kalau kita di sini setidaknya walaupun dibilang kita nggak ada tuh masih bisa lah kita buat makan gitu. Oke, masih bisa buat makan, terus udah stay di rumah ngedumel, terus nyalain ini itu segala macem, kita nggak tahu solusinya gimana. Masih itu lebih parah lagi sih buat aku ya. Kenapa orang-orang itu nggak mau ngelihat yang ke bawah gitu, di bawah sana, misalnya di Indonesia masih banyak orang yang disuruh di dalam rumah tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah kalau kita di sini, makanya buat kita yang udah tinggal di Eropa gitu loh, kali-kali tengoklah ke bawah gitu, jangan hanya asal mangap gitu ya. Ada sang ngoceh-ngoceh di sosial media, nggak ada juntrungnya. Itu buat aku sih nggak banget lah orang-orang seperti itu yang udah kayak maki-maki apa segala macem gitu, terus bikin lelucon yang menurut aku pada dasarnya ini bukan hal yang lucu, ini bukan hal yang perlu dibikin candaan atau ketawaan, ini hal yang serius. Kalau kita mau mematuhi, kita mau ngelakuin apa yang diusahakan pemerintah saat ini, karena kita sendiri kan sudah nggak mau kan selalu mandek di rumah seperti ini gitu kan. Mau sampai kapan gitu. Kita juga maunya itu cepat selesai gitu, dan supaya itu cepat selesai kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Dan kalau aku pribadi, aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat mereka-mereka orang yang kerja di luar, yang tiap hari kerja di supermarket, di apotek, atau di rumah sakit. Yang di rumah sakit itu kan risikonya lebih tinggi. Maksudnya kalau misalnya kayak
kalau misalnya kayak dokter atau dokter nanganin orang-orang yang positif corona itu, terus otomatis kan mereka juga was-was kan kalau mereka pulang dari tempat kerja ke rumah, otomatis kalau mereka punya keluarga, misalnya dia masih punya bapak, punya nenek, punya anak lagi, otomatis sekeluarganya kan bisa juga terinfeksi, dan itu buat resiko banget. Makanya kita yang di rumah, kita ikut sebisa mungkin, bantulah kita dalam doa gitu buat ngatasin itu semua. Apa yang kita bisa lakukan kecuali doa buat mereka orang. Kita mohon sama yang kuasa, karena kan ini kayaknya memang juga cobaan dari yang di atas gitu loh, untuk ngingetin kita semua, semoga kita semua makin dekat sama Tuhan. Gitu aja sih buat aku. Jadi teman-teman, intinya vlog aku hari ini cuman mau ngasih info gimana sih keadaan saat ini di Jerman yang kita di karantina itu. Ya aktivitas kita sehari-hari ya begini aja, makan, tidur, mau keluar rumah susah, semua orang udah pada home office kecuali yang kerja di supermarket dan kayak gitu, restoran semuanya udah pada tutup. Jadi ya tetap bersabar dan kita bantu semua itu dalam doa, semoga semua itu cepat kelar. Gitu aja sih buat hari ini ya. Oke teman-teman, aku doain kalian semua, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu kalian semua dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari wabah ini. So ya kasih komen, like, pengen dibikinin vlog apa tentang situasi sekarang yang ada di Jerman gitu. Aku akan usahain bikin vlog sesuai fakta dan kenyataan yang aku alamin saat ini di Jerman. Aku nggak ngebahas berapa korban, berapa yang terinfeksi di Jerman. No, itu udah bukan tema lagi buat aku, karena itu emang tiap hari kalian sendiri juga udah bisa lihat atau baca berita-berita, lihat di TV dan segala macam, itu emang makin banyak gitu loh. Jadi untuk kita mencegahnya, kita bantu aja semuanya kita. Makanya hashtag stay home, hashtag wir bleiben zu Hause, hashtag bahasa Indonesia apa ya, di rumah saja, hashtag di rumah saja. Oke. So sampai di sini dulu vlognya, nanti aku sambung lagi, dan ya see you on the next vlog. Bye bye.